berkenan saya bagikan pada pagi hari ini adalah sangat menarik sekali Bapak Ibu ya. Bertemakan menderita bersama Kristus. Kayaknya kurang afdol. Masa sih Pak dalam kehidupan zaman sekarang kita harus selalu menderita ya. Mungkin dianggap menderita bersama Kristus kurang up to date, kurang bisa mengikuti. Tetapi fakta kenyataan yang kita hadapi sampai hari ini di awal tahun 2021 banyak sekali masalah dan penderitaan yang kita alami. Betul? Ya, tidak jauh beda dengan jemaat mula-mula. Hanya bedanya dan zaman itu, zaman jemaat mula-mula, dia menderitanya luar biasa Bapak itu. Luar dalam. Baik secara hati, batin, juga secara fisik, jasmani. Dianiaya, ya disesa kata Bapak Gembala. Disesa itu apa? Dipecuti ya, dipenjara, dilempari batu. Itu adalah bentuk penderitaan di saat mengikut Tuhan Yesus. Dan penderitaan itu sampai hari ini kita tidak bisa tutup mata dan kita tidak bisa menghindarinya. Nah, berkaitan dengan tema yang berkenan saya bagikan kepada kita semua, bahwa anak-anak Tuhan harus menderita bersama Kristus ya. Nas yang mendasari pada tema pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-13, mungkin bisa ditayangkan LCD. Saya bacakan untuk panjenengan semua. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ini perintah Allah melalui Rasul Petrus. Supaya kamu juga boleh bergembira, dan bersukacita pada waktu ia huruf besar menyatakan apa? Kemuliaannya. Ayat ini ditulis hingga up to date sampai hari ini, bahkan sampai ke sudahan zaman. Ya, tidak berubah Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang Yesus paham kalau ikut Tuhan harus menderita. Ketinggalan. Kalau ikut Tuhan harus menderita. Tidak, no. Ayat ini sampai hari ini up to date, selalu mengikuti zaman. Ya. Kalau Bapak Ibu dan saya rindu menyongsong kemuliaan Tuhan pada hari kekekalan, kita harus layak menderita bersama-sama dengan Kristus. Bukan manusia yang menyuruh, tetapi Alkitab. Nah, contoh Tuhan kita adalah contoh yang sangat elegan, ya sangat ideal. Mengapa dia sangat setia, Bapak Ibu, untuk mengerjakan, ya dia selalu taat untuk melaksanakan perintah Bapa di surga. Oleh karena hanya menderita, tidak hanya untuk bagi dirinya sendiri Tuhan kita, tetapi bagi banyak orang. Dia merendahkan diri sebagai manusia dan bahkan menanggalkan dia sebagai Tuhan. Hanya satu tujuan, menyelamatkan orang yang berdosa. Kita tahu hari ini teladan kita yang luar biasa. Dia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kalau tidak mau menderita seperti yang Tuhan kita alami? Kita katakan sulit, dengan kata lain
mungkin bisa menerima kemuliaan Allah Bapa di surga. Ini yang menakutkan sekali. Saya tidak menakutkan kita semua, tetapi Alkitab berbicara seperti ini. Bila mana Bapak Ibu dan saya tidak mau mengalami sebuah penderitaan bersama-sama dengan Kristus, Alkitab katakan sulit untuk menerima kemuliaan kerajaan Allah di surga. Sejak Tuhan berikan kepercayaan apa? Keselamatan hidup kekal, dan kita sepakat untuk menerima keselamatan itu. Next, selanjutnya tidak berhenti di satu titik itu, ya. Kita katakan engkau siapa? Kita semua harus berjuang mengerjakan apa? Keselamatan yang daripada Tuhan. Gak ada waktu yang leha-leha. Tidak ada waktu berpangku tangan, wis cukup, aku wis percaya, orang tidak. Kita katakan engkau harus mengerjakan keselamatan itu hingga kesudahan hidupmu, ya. Tidak ada yang santai para Kristen, ya. Pokoknya nuwun sewu ning gereja cukup, no, tidak. Pokoknya aktif dalam peribadahan sepekan, no, tidak. Harus betul-betul mengalami yang namanya menderita bersama Kristus. Ini perintah Tuhan Bapak Ibu, bukan perintah manusia, ya. Mari kita baca di Roma, ya. Roma pasal 8 ayat 17. Oke, bisa ditayangkan di LCD. Bagaimana Tuhan melalui Rasul Paulus yang menyatakan bahwa engkau sebagai anak-anak Allah yang berhak menerima ahli waris janji Tuhan. Dan jika kita adalah anak, perhatikan, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita. Next, lanjut, bersama-sama dengan Dia Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di sini Bapak Ibu sebagai pendahulu sudah mengalami sebuah penderitaan. Misi, ya, Bapak Ibu kembali. Tidak jarang harus meneteskan air mata. Memang tidak secara fisik, ya, secara batin. Para majelis, para diaken, para pengurus gereja, anak-anak kaum muda, pemain musik, semua pernah meneteskan air mata. Hanya karena gara-gara ikut Kristus, betul? Attitude kan, ya, mengikuti. Nah, bagaimana bila anak Tuhan sebagai ahli waris tidak mau hidup menderita bersama-sama Kristus? Bapak Ibu dan saya bisa menjawab dengan sendirinya. Dia tidak berkenan, ya. Matius 10 ayat 38 bisa ditayangkan, ya. Bagaimana anak Tuhan kalau tidak mau menderita, ya? Oke, saya bacakan untuk lanjutan semua. Barang siapa tidak memikul salib kita, ya, nyanyi yang kecil, dan mengikut aku besar Tuhan, tidak layak bagiku. Bagi kukunya lebih besar bagi Tuhan. Hari ini, ya, penderitaan yang kita alami masing-masing memang tidak secara jasmani, tidak secara fisik, karena sudah ada undang-undang KUHP kalau orang menganiaya secara jasmani, tetapi secara hati, secara batin, ya, secara mental semua sudah mengalami. Dan dianiaya batin,
direndahkan, wis nglakoni bener sing disalahke. Halo, ono wae sing gak bener, betul? Itu adalah salah bentuk penderitaan mengikut Kristus Yesus. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita? Kalau di awal saya jelaskan tadi bahwa anak-anak Tuhan harus siap menderita bersama dengan Kristus. Sekarang bagaimana sikap hati, ya, respon kita supaya kita tetap kuat, tidak kehilangan sukacita. Banyak tuh kalau kita mau koreksi diri masing-masing. Aduh Pak, aku wis ngikut Gusti, gak usah susah wae. Betul? Kita terbuka hari ini. Jangan katakan seperti itu. Itu bagian yang harus kita positif ambil, Bapak Ibu. Kesempatan itu. Kalau kita harus menangis, oke. Never mind, tidak apa-apa. Karena itu bagian yang harus kita ambil. Jangan ngeluh, aduh sedih aku Pak. Wah, ikut Tuhan gak ikut Tuhan sama-sama sedih, amin. Banyak masalah yang kita lewatin ya. Kalau kita ikut Tuhan harus sedih, nangis, itu bagian yang harus kita ambil. Puji nama Tuhan ya. Tuhan berikan kesempatan kita masing-masing ya. Kita berikan kesempatan Tuhan dari kita sesuai dengan usia masing-masing untuk terus serta menangis dalam ikut Kristus Yesus. Itu kesempatan yang harus kita ambil ya. Kita buka kembali 1 Petrus 4 ayat 12 sampai yang ke-14 ya. Mohon maaf, saya bacakan kepada panjenengan semua. Menderita sebagai Kristen ya. Perikopnya menarik. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 13 Sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan apa? Bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh apa? Bergembira dan bersukacita pada waktu Dia yang menyatakan kemuliaannya. 14 Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus sebagai roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Sikap hati kita, respon hati kita, kita katakan sesuai dengan Rasul Petrus yang dicatat dalam 1 Petrus 4, kita harus bersuka cita, bergembira ya. Karena itu bagian yang harus kita ambil, Bapak Ibu. Kesempatannya harus kita ambil, turut serta meneladani penderitaan Yesus Kristus. Saya tidak menjelaskan secara detail bagaimana penderitaan terjadi kepada Bapak Ibu dan saya. Semuanya sudah mengalami. Ketika mengiring Tuhan Yesus, banyak kita alami. Ekonomi kita pelan-pelan low, malah turun, betul? Keuangan kita terbuka hari ini turun. Kesehatan kita turun, betul? Ketenangan kita turun. Pak, kok ini melok Gusti? Itu faktanya seperti itu. Tetapi Tuhan katakan, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Ini Allah kita Emmanuel, Bapak. Allah kita selalu menyertai. Dalam situasi yang sangat sulit, yang sukar, yang sakit, yang menderita secara keseluruhan dalam hidup kita, Tuhan katakan, aku selalu
Buktinya hari ini, pagi hari ini Bapak Ibu datang dengan sehat ya, dengan baik, tidak kekurangan satu apapun. Tadi kursi itu sampaikan di awal ya, kalau kita bisa lampaui tahun 2020, Tuhan kita ternyata Tuhan dia menyertai. Kita harus percaya Bapak Ibu ya, amin. Dan kalau kita sampai awal tahun ini bisa duduk manis di gereja, bisa berangkat di gereja dengan sukacita, itu adalah kenyataan bahwa Allah kita Emmanuel. Oke, respon kita sebagai anak-anak ahli waris, Tuhan katakan apa? Harus suka cita, harus bergembira, harus berpikir positif. Tiga ini memang mudah disampaikan Pak, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi kita yakin dan percaya selama kita dengan tulus ikhlas Bapak Ibu mengambil bagian penderitaan untuk Kristus Yesus, kita tidak akan kekurangan sukacita. Kita tidak akan kekurangan hati yang gembira, selalu belajar positif thinking. Wis apa wae masalah, apa saja penderitaan yang harus kita lewati ya, Rasul Petrus katakan bersuka cita, bergembira ya. Kemudian ayat 14, berbahagialah Tuhan katakan melalui Rasul Petrus apabila karena namaku engkau banyak dinista. Bapak Ibu mengalami dinista oleh karena nama Kristus? Semua saya yakin pernah mengalami ya. Yang dikatai sembarang sing gak enak ya, semua pernah mengalami. Tapi kembali Alkitab katakan berbahagialah bila mana engkau dinista oleh karena namaku, nama Tuhan Kristus Yesus. Mungkin Bapak Ibu belum seberapa ya kalau dinista ya, saya terbuka sedikit, kami alami hal yang seperti ini ya. Dulu pakai baju yang sama, sekarang pakai baju yang berbeda ya, demikian ya logika. Apa yang harus saya alami? Saya kuatkan hati saya, inilah ikut Tuhan Yesus. Ada harga yang harus dibayar, ada risiko yang harus kita ambil. Sekuat hati saya, sekuat jiwa saya tetap berusaha berbahagia apapun suara yang tidak enak yang harus saya terima. Saya berusaha tetap berbahagia supaya tetap semangat ikut Tuhan. Ikut Tuhan kalau kehilangan sukacita Bapak Ibu, percaya deh, tambah hari tambah menurun, roh kita kurang bergairah, sehingga roh Tuhan juga pelan demi sedikit akan pergi. Makanya saya selalu ingat ya, apa yang bisa pakai Pak Edi ya, bukan aku saya bukan Pak Edi apa tidak. Setiap anak-anak Allah ya, jemaat Tuhan harus dengan semangat, jangan suam-suam kuku ya. Di kitab Wahyu katakan demikian, ojo setengah hati, jangan suam-suam kuku, sebab Tuhan tidak suka. Tuhan muntahkan kembali setiap jemaat yang tidak sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, dimuntahkan kembali. Coba kebenaran ini kita renungkan saja. Sudah sekian tahun ikut Tuhan sampai hari ini, berapa ribu kilo yang harus sudah kita lewati. Tahu-tahu di penghujung kita masing-masing Tuhan katakan, aku memuntahkan engkau. Loh Tuhan, saya sungguh Tuhan, kata siapa? Oleh karena itu mari Bapak Ibu, senyapa masih ada waktu, kesempatan, kesehatan, jangan setengah hati.
apapun resiko penderitaan yang harus kita lewati, kita tetap penuh dengan gairah yang besar, passion yang bergelora, passion itu gairah yang besar. Ya, saya sadar dalam menyampaikan ini juga tidak mudah untuk melakukan passion gairah yang besar. Oh no way. Tetapi selama kita memandang Kristus Yesus sebagai teladan, kita tidak kekurangan gairah. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang singkat ini yang berkenan saya sampaikan kepada Bapak Ibu saya, ya. Selama hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita harus rela, ikhlas, bila mana harus menderita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat ini, biarlah mereka semua ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam berkat-berkat Tuhan, di dalam pelayanan satu. Dan sebentar kami boleh berpisah satu dengan yang lain, buat kami percaya bahwa akan tetap menyertai kami sampai di tempat kami masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekarang katakan kepada kanan saudara, pulang dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang melimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara saya. Berkat-berkat jasmani yang melimpah-limpah juga akan memelihara saudara saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua yang kami terima di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan